tidak semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang dikabulkan oleh Allah adalah doa-doa yang sebagai sarana beribadah kita. Makanya yang paling baik itu ketika kita berdoa meminta pada Allah, di belakangnya dikasih sebagai sarana beribadah. Ya Allah, berikan rezeki saya yang banyak ya Allah, sebagai sarana ibadah kami. Ya Allah, agar saya bisa beli kendaraan yang baru ya Allah, sebagai sarana untuk mengaji ke sana-sana. Insya Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqona siril haqqi bil haqq wal hadi ila syuratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Ijul. Kali ini kita akan berdiskusi, berdialog tentang tema-tema yang bermanfaat, tema-tema yang luar biasa. Untuk kali ini kita kebetulan akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa juga. Beliau adalah Bapak Kiai Heri Widodo. Beliau adalah Wakil Ketua LDNU Kota Semarang. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau berkaitan dengan materi kita di pertemuan kali ini. Yaitu materinya adalah jangan khawatir karena rezeki itu sudah Allah jamin. Begitu. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Kiai Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini kok kelihatannya kok wajahnya sendu sekali. Iya, puasa Ramadan agak disendu-sendukan. Biar wajahnya tidak terlalu tegang gitu kan. Iya. Karena memang sudah saatnya untuk kita enjoy puasa. Puasa itu enjoy. Kemarin juga sudah dibahas sama narasumber kita, puasa itu menyehatkan katanya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jangan khawatir, rezeki sudah Allah jamin. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan kepada sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan sampai pada saat ini kita masih bisa menjalankan puasa dengan rasa senang hati, dengan badan dan jiwa yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir Ramadan. Amin, amin. Berkaitan dengan tema pada hari ini, bahwa rezeki kita sudah ada yang menjamin. Berkaitan dengan rezeki, kita mungkin yang pertama kali bagaimana definisi tentang rezeki. Rezeki itu dari bahasa Arab yang asalnya
mempunyai arti sapaan. Sekali lagi, sapaan atau pemberian atau anugerah. Jadi kalau rezeki itu hanya diartikan sebagai sesuatu yang bisa kita rasakan secara jasadiah kita, kurang komplit rasanya. Ada hal yang paling kita syukuri berkaitan dengan rezeki, yang selama ini kita barangkali saudara-saudara kita tidak memahaminya. Rezeki yang paling nikmat, mestinya yang paling kita syukuri pertama kali adalah kita dijadikan sebagai manusia. Kita dijadikan manusia tidak pernah meminta. Artinya ketika kita itu ditunjuk sebagai manusia, rezeki tertinggi kita sesuatu yang sangat mulia bagi kita, yang akhirnya nanti diberikan taklif oleh Allah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang lebih, sesuatu yang hebat lagi. Ketika di dalam hati kita ini diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat tertinggi bagi kita. Artinya ketika kita sebagai orang muslim, kita nanti pada yaumul hisab nanti, pada syafaatul uzma nanti, kita akan dipanggil oleh Rasulullah. Ummati, engkau adalah umatku yang pantas aku berikan pertolongan. Tidak semua orang. Jadi yang pertama tadi kita dijadikan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang tertinggi. Yang kedua, ketika di dalam hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keimanan. Jadi dua keuntungan, pasti kita akan dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita nanti akan diberikan syafaat. Kalau kita menjadi makhluk Allah, kalau kita bisa meneliti semua yang dijadikan oleh Allah itu rezeki, baik yang dimakan ataupun sarana apapun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ini hewan yang ada di dalam kayu, yang di situ tidak bisa bergerak, tapi nyatanya ya lemune rak karuan. Kan gitu. Kayunya habis. Itu kalau di daerah Kedung Jati itu ada namanya entong jati. Itu gurih rak karuan. Dimakan itu. Ya. Walaupun hukumnya ada yang mengatakan subhat dan lain sebagainya, tapi kenyataannya dia juga bisa hidup dengan baik. Kemudian ada yang lebih tidak masuk akal lagi. Kalau kita melihat cicak itu makanannya makhluk atau hewan yang bisa terbang, sedangkan cicak tidak bisa terbang. Tapi karena Allah sudah memberikan semacam itu, ternyata juga tidak ada cicak yang kelaparan. Apalagi kita sebagai manusia, mestinya kita pasti akan lebih diakomodasi oleh Allah tentang apa sarana prasarana tentang kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang jadi kebutuhan kita akan diberikan jalan keluar. Cuma bagaimana kita mensikapi itu, mestinya kita tidak hanya berdoa saja.
Apa yang kita harapkan dari itu? Yang kita harapkan biasanya kalau kita mengartikan rezeki itu hanya berkaitan dengan hal-hal tentang kebutuhan jasadiah kita. Ben makme sesuai dengan yang diharapkan, kemudian pengen kendaraan yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Mestinya untuk sarana beribadah kita pasti akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tidak cukup adalah ketika orang itu mempunyai keinginan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh nafsu kita yang mestinya itu tidak sesuatu kebutuhan yang primer bagi kita. Ya, contohnya mudah, kita sudah punya sepeda motor, kita ada kotak-kotak, tapi pengen sepeda motor yang lebih baik lagi. Yang sudah punya sepeda motor juga pengen mobil, yang punya mobil mestinya juga pengen mobil yang lebih baik lagi. Yang sudah punya mobil pengen punya pesawat, yang pengen sudah punya pesawat pengen jadi malaikat. Nah, artinya tidak ada rampungnya. Kalau kita itu pengen rezeki itu sesuatu yang berkaitan dengan nafsu kita. Ini Bang, ada pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan begini, bagaimana untuk bisa mendapatkan rezeki sementara dia itu orangnya sudah kerja keras, tapi tetap saja seperti itu terus kehidupannya. Dia sudah, misalkan dia jualan sudah maksimal jualannya, sudah diiklankan di media sosial, kemudian setelah diiklankan nyatanya juga masih sama, nggak ada perkembangan. Nah itu gimana nih untuk menjelaskan ke orang-orang yang sudah mengalami hal semacam ini begitu? Kalau dalam surat At-Tolak itu tadi surat At-Tolak yang sudah dibaca tadi adalah ayat yang kedua, kemudian lanjutannya itu adalah pada ayat yang ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwal hasbuh. Artinya apa? Kalau kita itu dalam hal sebagai sarana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan kecukupan apapun. Bagaimana untuk mencukupkan? Satu, ud'uni astajib lakum. Kita berdoa yang pastinya Allah akan memberikan kemakbulan dari apa yang jadi doa kita. Namun demikian, tidak semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang dikabulkan oleh Allah adalah doa-doa yang sebagai sarana beribadah kita. Makanya yang paling baik itu ketika kita berdoa meminta pada Allah, di belakangnya dikasih sebagai sarana beribadah. Ya Allah, berikan rezeki saya yang banyak ya Allah, sebagai sarana ibadah kami. Ya Allah, agar saya bisa beli kendaraan yang baru ya Allah, sebagai sarana untuk mengaji ke sana-sana. Insya Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiarnya, sebagai usahanya kita sebagai manusia yang kita wajib untuk berikhtiar. Kalau di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Itu sebagai ayat agar kita bersungguh-sungguh dalam hal berusaha. Bagaimana usaha yang baik sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Berarti tetap optimis saja ya. Satu, berdoa, dua, optimis, yang ketiga usahanya bersungguh-sungguh. Kalau panjenengan pinter omong, jadilah orang yang bekerja di bidang yang membutuhkan omong. Jadi guru atau jadi kiai, atau mungkin yang butuh jadi sales atau tukang obat. Nah itu nanti akan laris. Nah, semacam itu. Kalau
panjenengan semuanya ahli di bidang administrasi, akuntansi, pelajarilah itu. Sehingga segala sesuatu akan tertata dengan rapi. Dan satu dengan yang lainnya akan selalu mempunyai korelasi dan keterkaitan. Kita tidak akan bisa meninggalkan. Sehingga sebuah keberhasilan dalam tatanan sosial, kita juga membutuhkan orang lain dalam hal mengelola agar rezeki kita menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan. Nah, sehingga yang terakhir, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, sudah berusaha sungguh-sungguh, ya hasilnya itu nanti Allah yang akan menentukan. Dan insya Allah ketika Allah yang menentukan, tidak ada sesuatu itu yang tidak menjadi sebuah barokah. Kalaupun ada keinginan-keinginan kita yang tidak terakomodasi, doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada kita, tapi sebetulnya Allah lebih menyayangi kita tidak diberikan itu. Betul. Sebagai salah satu contoh seperti ini, anak awake dhewe pengen sepeda motor yang bagus atau motor sport. Ternyata kita sudah berdoa, berusaha, tidak diberikan. Apa kuncinya? Mungkin ketika itu diberikan dan diberikan pada anak kita anak kita akan berhenti belajar, malah akan jadi ugal-ugalan. Betul. Nah, itu salah satu tidak diberikannya sebuah rezeki, itulah rezeki. Mungkin saja ada madarat kalau dikasih madarat. Jadi demikian. Termasuk rezeki yang paling utama itu ketika keluarga kita. Anak-anak kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Lingkup kita ini orang-orang yang membimbing kita terhadap sebuah amal yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rezeki jangan hanya dimaknai sesuatu yang zahiriah saja, baik rezeki itu sesuatu yang sifatnya rohani, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur itu, apalagi kita diberikan sarana beribadah pada Allah Subhanahu. Masya Allah. Wah, ini sebetulnya menarik sekali, sahabat muslim. Diskusinya harusnya bisa lebih lama lagi, tapi karena ini waktunya sudah terbatas, ya mau gimana lagi. Nanti akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Jadi sahabat muslim, jangan patah semangat karena rezeki sudah ada yang menjamin. Kita tetap berupaya berikhtiar, berusaha sambil tetap berdoa, dan kita tetap berpasrah diri kepada Allah, karena tidak ada di dalam dunia ini yang tidak bisa mendapatkan rezeki, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan di hari ini. Terima kasih Pak Yeri atas rawahnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan para sahabat muslim, apabila dari penyampaian kami ada tutur kata yang khilaf, yang tidak berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.